Di sofa ruang tengah rumah bernuansa biru muda, kini Ian sedang mengobati luka yang didapatkan Samu di bagian wajah. Kapan kau sih tidak menyusahkanku aja sih, sudah kubilang. Orang dengan bertemperamen buruk sepertimu tidak cocok terjun mencari pekerjaan. Dengan Ian di sela, dia mengoles jodinya di pipi Samu. Bukan apa yang memulai perkelahiannya. Ian mendengar selalu makin menekan luka Samu. Samu hanya menahan perih yang dirasakannya dan tersenyum tipis begitu melihat Ian begitu teliti mengobati lukanya. Ini bukan pertama kali, mengingat saat Ian masih kecil dia pun sering berkelahi dan terkadang Ian dipaksa ibunya untuk mengobati Samu. Betapa Samu menyesal dia begitu jahat pada Ian, bahkan menjual pada pria Amerika yang Samu ketahui sebagai yang terkenal, namun tidak seorang pun mengetahui identitasnya. Saat Samu tahu bahwa Mark terobsesi pada putri tirinya, dia hilang akal tergoda akan puing-puing uang yang ditawarkan Mark padanya. Namun sekarang rasanya Samu ingin mengulang waktu. Begitu masuk alangkah terkejutnya dia begitu melihat kursi roda milik dia jatuh terbalik di atas sang istri sudah tak berdaya dengan di lehernya. Mendengar Samu bermacam dari ke arah orang berudung hitam yang memegang. Ketika orang itu berbalik, Samu secara refleks terjatuh, matanya terbelalak. Mark membuka tudung undinya. Kenapa kau tak memberitahu bahwa istrimu sudah pulang dari rumah sakit? Tanya Mark, bicara dengan bahasa kotor. Masih dengan sisa kesadarannya, Samu menjawab dengan gugup. Dia salah apa padamu? Kenapa aku Samu bisa melihat seringnya iblis tercetak di wajah Mark. Lalu dia tangan besar Mark memegang leher Samu sedikit memberi tekanan di sana. Cuy Samu, kau mempercayaiku kan? Selama kau hidup, aku akan menjaminmu. Jika kau berbuat kriminal sampai masuk penjara, aku berjanji akan membebaskanmu dalam waktu singkat. Samu mengangguk membuat Mark kembali menyaringi di lepasnya leher pria parubaya yang muda dia pengaruhi. Kau hanya harus duduk di sini sampai orang sadar. Jika ada mayat dalam rumahmu, kau tak keberatan berada di penjara selama 2 minggu kan? Samu hanya bisa merespon dengan anggukan. Hiduplah semampu cuy Samu, Tuhanmu ini akan selalu memberkatimu, ujar Mark sembari menunjuk dirinya sendiri. Tepat setelah lamaran Samu mengingat memori lamanya, tiba-tiba Ian menepuk bahunya kuat. Ayo si ponselmu bergetar dari tadi. Samu tersenyum kaku lalu mengambil ponselnya di dalam jaket kulitnya yang tergantung. Nunggu, tanya Ian penasaran, seorang teman apa yang akan mengangkatnya? Ian langsung percaya ucapan Samu dan melanjutkan kegiatannya membereskan kotak bekas mengobati ayah tirinya tadi. Ketika merasa cukup jauh dari jangkauan Ian, Samu mengangkat teleponnya. Untuk sekilas wajah serius Samu kembali memasang senyumnya. Dihampirinya Ian dan maju pelan sore. Hitam itu tentu saja dia tahu respon yang didapat. Ian malah bercakap, siapa, hanya keluar sebentar, jangan khawatir. Ya Josie, aku bertanya bukan karena khawatir, tapi jika kau berkelahi lagi. Belum sempat Ian selesai bicara, Samu memotong ucapannya sembari meninggalkan rumah.
Josie, kenapa tingkat menyebalkannya bertambah berkali-kali lipat sekarang? Siberian yang tentu saja tidak bisa didengar Sangwoo. Pagi-pagi sekali ketika ia sudah mandi dan bersiap untuk kerja, Sangwoo menghentikannya di depan pintu. Dengan tatapan bertanya, ia memandang Sangwoo, namun pada parubaya itu seakan sulit untuk bicara. Dia hanya menggaruk belakang kepalanya sesekali menelan ludah. Mengira Josie, aku sudah terlambat. Tanpa basa-basi, Sangwoo mengambil tangan Yen dan memberikan sesuatu di sana. Ucapan penuh kebatiran dari nada Sangwoo membuat Yen makin bertanya. Dia langsung mengecek tiket pesawat yang bingung melihat tujuannya adalah ke Los Angeles. Kau sudah melihat wanita berambut pink? Yen mengangguk. Tentu bukankah dia Ania? Tiapkah Rosie kakakmu? Dia hanya mirip dengan Rosie. Namanya adalah Selena. Maafkan, aku tak bisa menjelaskan secara rinci, tapi putra kecil Napier itu dalam bahaya karena Selena ingin Minky. Josie, dari mana kau? Penerbanganmu setengah jam lagi. Apa janji akan menjelaskan semuanya ketika anak mafia itu sudah selamat? Hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Ini adalah hotel yang didatangi Selena bersama anak itu yang dari ke atas kecil yang Sangwoo berikan. Apapun itu, kali ini entah kenapa dia merasa bahwa Sangwoo jujur, bukan semata-mata untuk mengerjainya. Aku akan menangis semua penjelasan Josie. Sangwoo tersenyum dan memeluk putri tirinya itu dalam beberapa detik. Hati-hati. Ketika pelukan terlepas, Yen buru-buru berlari untuk mencari taksi. Banyak sekali pertanyaan di kepalanya, namun tak sebanding dengan kemungkinan yang dia khawatirkan pada Minky. Choi Sangwoo, duduklah. Dengan aksen Korea, pria dengan wajah kental western itu menyuruh Sangwoo duduk. Mak semakin gila, aku tidak membiarkan Mak melakukan ini. Sangwoo agak terkejut melihat pria yang tak lain adalah Henry, seorang dokter merupakan orang kepercayaan Mak itu. Begitu marah sekarang. Beberapa pengunjung mulai mengalihkan atensi mereka pada Henry. Saat itu juga Sangwoo berdam dan menepuk pelan pundak pria itu. Hei, penghayatan dramanya betul bagus. Ya, kau harusnya jadi aktor pengganti Lee Min Ho. Mendengar itu, pengunjung kafe kembali pada kegiatan mereka masing-masing. Saat itu juga Sangwoo berbisik pelan, hei, ingat kita berada di depan umum. Henry bercak pinggang seakan tak peduli apapun karena menjadi tekanan Mak selama berapa tahun. Dia rela menjadi munafik dengan menjadi sahabat Taehyung. Tapi ketika bertemu dengan gadis muda yang Taehyung istri sejak usia belia Rosie yang asli, pertemuannya dengan Rosie cukup singkat karena dia hanya bertemu Rosie ketika mengecek kandungan perempuan belia itu sampai proses persalinan. Henry sudah menganggap Rosie sebagai adiknya sendiri. Ketika itu kandungan Rosie lemah, namun mereka karena permintaan Rosie dia tak bisa memberitahu Taehyung dan tetap merahasiakannya. Tanpa sadar, air mata Henry jatuh membuat Sangwoo bingung setengah mati. Selena pada itu makin menjadi. Dia sudah sangat gila karena ingin anak tak bersalah. Cuy Sangwoo, aku akan melawan Mak dan Selena. Kau adalah satu-satunya orang yang bisa aku minta tolong sekarang. Sangwoo refleks mengangguk karena sesungguhnya dia cukup lelah karena berada dalam kendali Mak. Karena Henry, apapun itu, aku akan membantumu. Aku sudah membuat hidup Yen dalam bahaya dengan bersekutu dengan gadis itu. Baik, Sangwoo. Saat itu juga Henry memberitahu rencananya di mana Sangwoo harus mengirim Yen ke tempat di mana Rosie mengajak Minky berlibur.
Karena jika dirinya sendiri yang menyelamatkan Minky, maka saat itu juga Selena bisa menghubungi Mark untuk mengadu pada Henry mengagalkan rencana. Henry akan pergi ke Venice untuk memberitahukan Theo semuanya. Demi Rosie, aku akan mengambil resiko dengan melawan iblis seperti Mark. Dalam diam, Selena mengawasi sosok bocah kecil yang merupakan putra kesayangan dari Theo melakukan. Selena mulai menggerakkan jari-jari lentiknya, mengusap rambut hitam Minky lembut. Jika saja kau menerimaku dengan mudah, maka kau akan hidup panjang. Selena kembali berjalan mengambil sebuah koper. Ada di bawah ranjang hotel yang disewanya terlihatlah berbagai peralatan yang telah disiapkan orang suruhan Mark. Sudut bibir Selena terangkat, lalu melirik Minky yang masih belum bangun sejenak sebelum dia memasukkan cairan ke dalam suntikan. Selena masih belum terlalu terburu-buru karena Mark sudah menyingkirkan anak buah yang sebelumnya diperintahkan Theo untuk menjaganya, dan Minky, perempuan beralis pink itu, kemudian berjalan ke arah jendela melihat pemandangan foto yang indah di malam hari. Jika Minky tiada, berarti fokus Theo hanya padaku. Setelah melewati perasaan khawatir dan gelisah yang teramat mendalam, ia akhirnya telah tiba di kota besar, tempat di mana Selena mengajak Minky berlibur. Dengan modal nekat, ia memasuki hotel itu dan langsung menanyakan arumnya di tempat Selena. Resepsionis itu tak mau memberitahu karena sebelumnya Selena sudah melarang siapapun masuk sampai ia hilang akal. Dikerdaknya sang resepsionis yang kebetulan sendirian itu, dan dengan gunting yang kebetulan ada di dalam tasnya. Suasana hotel yang sepi membuat dia tak takut tak kalah dia menodongkan gunting di sang resepsionis sadar terus menunjukkannya jalan. Beberapa pengunjung hotel yang bisa dihitung jumlahnya memperhatikan ia, namun perempuan itu tak peduli. Yang dia pikirkan sekarang adalah menyelamatkan Minky dari wanita yang ternyata bukanlah Rosie itu. Bisa sampai di ruangan bertuliskan ia otomatis melepaskan todongannya membiarkan resepsionis itu pergi. Ia mencoba membuka kamar hotel itu dengan kunci cadangan yang diberikan resepsionis tadi. Sosok perempuan yang sedang memotong kuku yang santai di dalam terkejut ketika pintu terbuka. Kenapa kau ada di sini? Selena berteriak begitu melihat sosok perempuan yang begitu dia benci berada di hadapannya. Kamu kan Rosie, lepaskan Minky sekarang juga. Saat itu juga Selena tertawa ringan dan mencengkram dagu Ian. Lepaskannya, tujuanku hampir selesai, Chung Ian. Kau pikir aku akan berhenti karena sepertimu mencoba menjadi pahlawan? Ian melawan Selena balik dengan balik mendorong perempuan itu. Ketika Selena ikut duduk dan mengerdaknya, langsung dihampiri Minky yang tidur dalam posisi duduk dan terikat di sofa. Rintihan begitu beberapa pecahan vas bunga itu mengenai bagian kakinya, namun itu tak membuat perempuan yang sedang dalam keadaan mengandung itu berhenti berusaha membuat simpul tali yang dibuat Selena. Lantai putih itu kembali yang berasal dari kaki Ian berniat mengangkat Minky langsung, namun karena luka kakinya dia jadi tak sanggup berdiri.
Kala itu, Selena tersenyum ironis. Begitu melihat sayang Ian yang nampak sia-sia, Selena menghampiri perempuan udara Korea itu dan tertawa puas. Kau pikir aku bisa dilawan? Ian masih berusaha untuk berdiri, namun kakinya terlalu lemah untuk sekarang. Lagi-lagi Ian berhenti, bukan karena rasa sakit yang menyerang ke daerah kakinya, tapi karena Selena kembali mengangkat salah satu pecahan vas bunga tadi. Baguslah kau datang, sepertinya kau begitu menyayangi bocah menyebalkan ini. Kalau begitu bersamanya.